Bang Der, oh Bang Der, Apa, Gel? aku mau nanya, kan kau sering dapat uang, kau share di Instagram. Itu gimana sih caranya? Itu aku trading sih, Gel. Nah, aku juga udah pernah dengar istilah saham gitu, tapi aku gak paham cara kerjanya. Hmm, terus Bisa gak kau jelaskan dulu samaku? Gimana sih itu maksudnya? Biar aku paham. bisa sih. Berani bayar berapa kau, Gel? Astaga, parah kali kau ya. Sama kawan sendiri pun gitu kali. Loh, bukan gitu sih. Parkir motor aja sekarang 2.000 ya kan. Ya udah, aku kasih tahu kau. Tapi kau subscribe dulu channel ini. Cocok nggak? Cocok Bang Der. Ya udah, yuk. Kita sekarang cek apa yang aku kerjakan selama ini. Oke, halo semuanya. Di sini aku akan sharing ke kalian apa sih yang aku sering share di Instagram itu. Jadi di Instagram itu aku sharing-sharing tentang investasi saham di pasar modal. Apa sih itu saham? Pertanyaan yang sangat mendasar tentunya. Secara sederhana, saham adalah bukti kepemilikan nilai dari sebuah perusahaan. Contohnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan ATBK pada tahun 2015 memiliki valuasi perusahaan sebesar 1 triliun. Nah, valuasi ini maksudnya adalah nilai bisnis dari perusahaan ini. Jadi contoh sederhananya jika perusahaan ini dijual pada tahun 2015 dihargai senilai 1 triliun. Nah, seiring berjalannya waktu perusahaan ini melakukan aktivitasnya, kegiatan operasionalnya sehingga pada tahun 2020 dengan histori kegiatan operasional perusahaan ini membawa perusahaan ini memiliki nilai valuasi sebesar 10 triliun rupiah. Artinya apa? Dari tahun 2015 ke tahun 2020 perusahaan ini valuasinya meningkat sehingga nilai sebuah perusahaan ini mengalami peningkatan. Kita sebagai investor yang memiliki saham akan juga mendapatkan keuntungan atas peningkatan nilai valuasi perusahaan ini berdasarkan jumlah lembar yang kita miliki. Seperti itu kurang lebih analoginya. Lalu pertanyaannya, mengapa sih perusahaan itu menjual nilai perusahaannya? Nah, perusahaan melakukan penjualan lembar saham untuk mendapatkan dana tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut dalam melancarkan kegiatan operasionalnya. Bahkan perusahaan juga sering melakukan untuk kegiatan ekspansi atau kegiatan melakukan penjualan saham ini di bursa efek disebut initial public offering atau disebut dengan IPO. Seperti itu kurang lebih penjelasan secara mendasar apa sih itu saham dan kenapa saham itu ada begitu ya. Nah, pertanyaan yang sederhana juga yang sering ditanyakan, apakah investasi atau trading saham itu aman? Semua alur transaksi kita di Bursa Efek Indonesia ini yang memperdagangkan saham sudah diawasi dan diatur oleh yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan segala macam bentuk peraturan perundang-undangan yang sah. Nah, ini tidak saya akan bahas secara rinci. Kalian bisa kunjungi web resmi PT Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Nah, pertanyaan yang paling matters gitu ya. Bagaimana sih memulai investasi saham? Pertama, tentu kalian harus memiliki rekening dana investor yang bisa kalian buka melalui online di perusahaan sekuritas. Nah, bagaimana cara mencari sekuritas dan apa itu sekuritas? Saya contohkan di sini ya, teman-teman. Kita buka Google, kita buka sekuritas di Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang akan menjembatani transaksi kita kepada perusahaan. Jadi kita nggak bisa langsung ke perusahaannya, harus melalui sekuritas ini. Nah, ini perusahaan sekuritas.
Nah, ini adalah bentuk-bentuk perusahaan sekuritas. Ada Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas. Nah, jika kalian ingin membuka account, kalian langsung bisa cari informasi sekuritas-sekuritas yang ada di sini. Jangan khawatir, ini sekuritas ini sudah langsung terdaftar dan sah keberadaannya di hukum undang-undang kita dan diawasi oleh OJK. Itu semacam sekuritas. Lalu bagaimana mencari sekuritas yang terbaik? Kalian bisa tinggal ketik sekuritas terbaik seperti itu, sekuritas terbaik di Indonesia. Nah, kalian cari tahu kenapa mereka merekomendasikan sekuritas ini. Biasanya ya, kenapa sekuritas A atau sekuritas B? Itu karena banyaknya frekuensi transaksi. Jadi secara logika aja ketika orang banyak mempercayakan dananya untuk ditransaksikan di sekuritas itu, berarti mereka percaya terhadap sekuritas itu. Begitu sih logika sederhananya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah membuka rekening dana investor melalui online di sekuritas, kalian harus menyiapkan yang namanya KTP sebagai identitas kalian, NPWP jika kalian ada. For your information, aku juga menertarakan NPWP, tapi NPWP orang tuaku. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalian juga harus menyiapkan buku tabungan. Perlu kalian ketahui bahwa buku tabungan itu berbeda dengan rekening dana investor ya. Jadi buku tabungan ini adalah buku tabungan yang kalian miliki, account bank gitu. Yang kedua, kalian setelah membuka rekening dana investor atau RDI melalui online, kalian bisa store langsung dana ke rekening dana itu. Nah, besaran berapa jumlah dana yang harus kalian store itu kalian bisa baca di term and conditionnya sekuritas yang kalian pilih gitu. Jadi setiap sekuritas itu membuat besaran yang berbeda-beda. Nah, setelah melakukan ini ya udah kalian siap melakukan investasi. Sesederhana itu sebenarnya mengenal dan melakukan transaksi baik investasi maupun trading saham. Itu menurut saya pengenalan dasar yang harus kalian ketahui. Sampai di sini aja, jika kalian sudah paham, menurut saya ini adalah langkah awal yang baik. Nah, bagaimana transaksi yang baik, kriteria-kriteria perusahaan yang harus kita beli, berapa modal ideal. Nah, itu akan saya bahas di konten atau di video-video berikutnya. Kalian juga kalau ada pertanyaan spesifik, silakan langsung komentar aja di kolom komentar video ini. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe-nya, thumbs-nya, like button-nya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus menebarkan kebermanfaatan, khususnya di dunia investasi dan trading saham. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, teman-teman.